Kalau sekedar hidup, ayam juga bisa, semua binatang juga bisa. Tugas kita tidak sekedar menjalani hidup, tapi juga mikir dan milih hidup yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini di bulan Mei yang pertama. Seperti janji saya minggu lalu, bulan ini kita ketemu para martir. Martir itu bahasa Arabnya para syahid. Cuma akan kita pilih para martir yang berkorban untuk dunia ilmu dan filsafat. Dan seperti janji saya minggu lalu juga, nanti kita ambil 4 orang tokoh yang kebetulan saya ingat dan saya sebut minggu lalu. Kriterianya apa ya tidak tahu, pokoknya saya elingku. Malam ini kita ketemu Sokrates. Minggu depan kita ke dunia Islam, ketemu Abu Mansur Al-Hallaj. Minggu depannya lagi kita ke barat. Sebenarnya Islam juga, cuma tinggal di Amerika kontemporer. Tokoh yang terkenal dengan gagasan islamisasi ilmunya, tapi kemudian karena konspirasi tertentu kemudian beliau tewas, terbunuh. Satu keluarga, Ismail Faruqi. Dan yang terakhir minggu keempat, tadi yang katanya mau bacaan 3 tahun itu, saya tidak tahu kayak gimana. Tapi tema hari itu adalah tema terakhir. Kita ke Indonesia, ke Jawa. Kita akan ketemu dengan Syekh Siti Jenar. Jadi itulah 4 tokoh yang akan kita bahas bulan ini, untuk memperingati kesyahidan mereka semua dalam memperjuangkan ilmu dan keyakinannya. Mantap ya toh kayak toh Oke, bismillah ya. Malam ini kita ketemu mbahnya filosof Sokrates, tokoh yang gara-gara dia nanti filsafat punya tempat penting dalam peradaban manusia. Jadi Sokrates ini pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau di bahasa Islam, seandainya bukan nabi, maka dia seorang mujaddid, pembaharu besar. Dan beberapa peneliti menganggap dia makomnya kayak nabi. Dan boleh-boleh saja kamu menganggap dia nabi, karena kemungkinan ke sana ada. Toh kita tidak tahu
secara definitif siapa saja nabi-nabi itu. Jumlahnya ada yang bilang sekitar 125.000. Kadang-kadang uang segitu aja kita nggak pegang. Itu jumlahnya nabi sebanyak itu, dan kita hanya diwajibkan kenal 25. Itu pun Jazirah Arab dan sekitarnya. Sebagian besar dari Palestina, Israel sekarang. Yang di luar itu kita tidak tahu. Kalau dilihat dari tahunnya, Sokrates ini muncul sekitar tahun berapa itu saya tulis 469-399. Kalau dijajar sama nabi-nabi Islam ini pasca Nabi Yunus. Nabi Yunus itu, jadi nabi-nabi itu jarak tahunnya beberapa agak pendek, kecuali dari Nabi Yunus ke Nabi Zakaria. Dari Nabi Yunus itu meninggal sekitar 750 tahun sebelum Masehi. Baru muncul Nabi Zakaria itu sekitar 100 sebelum Masehi. Berarti antara Nabi Yunus sama Nabi Zakaria itu di situ ada Nabi Sokrates. Karena Sokrates 469 sampai 399. Nabi Yunus itu umurnya hanya sekitar 70 tahun. Sokrates juga sekitar 70 tahun sebelum nanti dipaksa minum racun. Sokrates ini mati dieksekusi. Tahunnya loh ya, setelah Sokrates ada Nabi Zakaria juga mati dieksekusi. Setelah Nabi Zakaria ada Nabi Yahya putranya juga mati dieksekusi. Setelah Nabi Yahya ada Nabi Isa juga mati dieksekusi. Setelah Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Jadi dan Nabi Isa ke Nabi Muhammad juga agak jauh jaraknya. Kalau Nabi Isa kita anggap aja lahirnya 1 Masehi, beliau dieksekusi umur 31 tahun. Berarti tahun 31 kurang lebih. Jadi dari tahun 31 sampai tahun 571-an Masehi. Jadi agak panjang, sekitar 5 abad baru ada Nabi Muhammad. Dan kebiasaannya manusia kan biasanya agak nyeleweng-nyeleweng gimana setelah ditinggal nabi-nabi. Nabi Yahya itu lebih muda lagi, umur 30 tahun. Belum sempat menikah. Kalau Nabi Isa ada yang bilang sempat nikah, ada yang belum. Kalau Nabi Zakaria ya dia punya anak Nabi Yahya, mestinya ya nikah. Oke, itu kisah nabi-nabi. Saya tidak tahu kalian ngerti kan, dulu gurumu masuk nggak cerita yang gini-gini. Isra Mi'raj ini kan sedang liburan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu nggak tahu ya, di 7 langit itu dia nggak ketemu Nabi Sokrates. Kalau Nabi Isa ketemu. Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj, langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu 2 orang anak muda ini, Nabi Isa sama Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, manusia paling cakep. Langit keempat ketemu manusia paling pinter, Nabi Idris. Setelah itu langit kelima ketemu manusia yang paling pinter retorika, Nabi Harun. Setelah Nabi Harun ketemu manusia yang tegas, Nabi Musa di langit ke-6. Di langit ke-7 ketemu bapaknya umat manusia, para nabi. Di Baitul Ma'mur ketemu Nabi Ibrahim. Itu bagi yang pintar silahkan dikaji. Langit itu kan jangan digambarkan langit yang ada atmosfer dan kawan-kawan. Itu semacam simbolisme evolusi spiritual yang diawali dari tanah. Nabi Adam naik kelas jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya naik kelas. Di level selanjutnya ada Nabi Yusuf. Di level keempat, level kecerdasan intelektual diwakili oleh Nabi Idris dan seterusnya. Kapan-kapan kita belajar yang gitu-gitu. Kalian belum nyampe. Ya.
Oke, malam ini kita ambil Sokrates, tokoh besar filsafat yang karena kalian tahunya hari ini, bayanganmu dia tokoh agung yang luar biasa. Seandainya kalian dulu hidup zaman Sokrates ada di Athena, ketemu Sokrates, mungkin bu anggap orang gila pinggir jalan. Karena Sokrates itu jelek. Ya meskipun jelek-jeleknya orang Eropa ya lumayan gagah dibandingkan kalian. Ya, ada buku bagus yang nulis dokter mungkin sekarang ya, dari Malaysia, dulu pernah kuliah di Unibrau Malang. Dia nulis bahwa Sokrates ini Luqman Hakim di Al-Quran. Saya lupa namanya, kalau nggak salah ada Alexander, mungkin Muhammad Alexander kalau nggak salah. Cuma dia nulis bukunya judulnya bahwa Luqman Hakim adalah Sokrates dari Afrika atau gimana, cuma dia bukunya agak tebal, sekitar 400-an halaman. Kalau yang ingin baca mungkin susah dicari di toko buku, kalian beli aja lewat Google Play Store. Bukunya bisa kamu beli sekitar 70-an ribu harganya, tidak free. Jadi kalau free kan tak download kan kamu gratis, cuma bayar, jadi ambil sendiri-sendiri di Google Play yang tertarik. Jadi ada beberapa argumen yang dia bilang kenapa kok yang dimaksud Al-Quran Luqman Hakim itu Sokrates. Yang jelas pertama dari gelar hakimnya, yang saya ingat argumennya antara lain itu. Yang kedua Luqman. Luqman itu bukan nama orang tapi gelar. Luqman itu dari bahasa Arab lakoma yalkomu, yang kalau dalam bahasa Arab artinya menelan. Luqman itu artinya tertelan, bahasa Jawa ini keleleken. Itu Luqman. Ada yang namanya Luqman di sini. Nah, Luqman artinya keleleken. Jadi orang keleleken yang bijaksana. Kenapa disebut yang tertelan keleleken? Karena Sokrates dihukum mati dengan cara dipaksa menelan racun. Jadi maka, dan beberapa argumen lain, beberapa bukti termasuk fisiknya. Jadi beberapa musafir menggambarkan kayak gini loh Luqman, dan terus dia komparasi sama ilustrasi di banyak referensi barat, termasuk buku-bukunya Plato tentang kayak gini loh Sokrates itu, dan dia gaduk-gadukkan. Ya lumayan gaduk. Bagi yang suka silahkan diteliti, dikaji. Ya ada yang bantah pastilah, tidak apa-apa di dunia ini kan bantah-membantah itu biasa. Yang penting kamu ada gambaran. Ya mungkin enggak. Yang jelas memang yang dilakukan Sokrates itu sangat mirip dengan yang dilakukan oleh para nabi. Nanti di bagian belakang tak kutip beberapa dari Apologia itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia merasa utusan Tuhan. Terus orangnya itu digambar itu gambar yang sangat terkenal, yang gambar seniman Perancis Jacques Louis David. Judulnya The Death of Socrates. Itu momen detik-detik terakhir ketika Socrates mau dipaksa minum racun. Di situ ada Plato, muridnya, ada juga Krito dan beberapa petugas penjara. Yang mana pasnya kamu cari sendiri. Aku dhewe ora kenal. Sing jelas Plato yang angkat tangannya itu. Angkat tangan. Itu enggak tahu itu nunjuk ke atas apa bilang qul huwallahu ahad, ya aku ora ngerti. Ya itu lukisannya orang Perancis sana. Oke, jadi batuknya agak nolong, meripatnya agak melotot, bibirnya tebal. Ya mungkin saya tidak tahu ya kok di buku-buku disebut bibir tebal itu jelek. Kalau hari ini kan disebut seksi. Loh ya kan, bibir tebal itu kan enak, seksi.
radial, anti slip. Oke. Yo, cewek, kalau cowok yo bibir tebal yo. Nah, terus pokoknya jelek, agak pendek, digambarkan perutnya buncit. Kerjaannya tiap hari jalan-jalan, ngajak ngobrol orang, ngajak diskusi. Kalau hari ini kamu menyebutnya ngajak debat. Cuma memang untuk mencari kebenaran. Biasanya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Jadi filosof yang nggak pernah sandalan itu Socrates. Kalau kuliah mesti disuruh keluar sama dosennya. Ya, jadi terus ya bajunya ya khas orang zaman itu, model-model mirip jubah kan, baju-baju. Jadi jubah itu ndak harus Arab dan Islam. Orang-orang dulu sebelum ada Islam juga bajunya jubah, malah kayak orang umroh. Jadi diselempangkan itu. Jadi itu Socrates, orangnya lurus, kuat. Kuat itu dalam arti teguh pendirian. Kalau bahasa hari ini dia istiqomah. Terus usil. Kerjaannya tiap hari jalan-jalan, kadang-kadang ke pasar-pasar itu. Cuma kalau ke pasar-pasar kayak kalian ke mall sekarang, cuma lihat-lihat. Ya, tidak pernah beli. Kalau ada yang tanya, Socrates, sampean itu ngapain tuh? Kok hampir tiap hari masuk keluar pasar? Jawabannya cerdas. Saya masuk pasar itu dan nggak beli apa-apa karena memang saya ingin neliti berapa banyak barang yang tidak saya butuhkan. Nah, kamu nek dilakoni ngono ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa dunia itu sebenarnya nggak penting, ternyata sangat banyak hal yang tidak aku butuhkan. Besok kalau kamu jalan-jalan di mall kok nggak beli apa-apa? Oh, enggak, aku cuma pengen lihat berapa banyak di mall ini barang yang nggak tak butuhkan. Nah, itu jawabannya Socrates gitu. Cuma Socrates mikir beneran. Kalau kalian kan memang nggak punya duit. Oke, ya. Untungnya dia di akhir-akhir hidupnya sempat menikah. Ya, alhamdulillah. Cuma nggak kebetulan dapat istri cerewetnya luar biasa. Ya. Dan ketika dia dipaksa minum racun itu anaknya masih kecil-kecil. Jadi belum sempat besar. Meskipun dia menanam kader yang luar biasa di Yunani, Athena zaman itu, termasuk Plato dan kawan-kawan. Ada yang bilang Socrates itu didikan langsungnya Aramis, Hermes. Kalau dalam bahasanya Sadusen Nasr, Idris. Tapi perlu dibuktikan juga karena jarak tahunnya terlalu jauh. Oke, atau mungkin bukan Hermes yang diasosiasikan Idris, tapi tokoh spiritual zaman itu. Orang Athena zaman itu tradisi spiritualnya masih dewa-dewa, dan Socrates lah yang menghancurkan cara berpikir politeistik model dewa-dewa. Meskipun suatu ketika, jadi di Athena itu ada kuil namanya kuil Delphi. Kota Delphi masih ada sekarang di kuil Delphi itu ada semacam tokoh agama puncak. Biasanya perempuan. Orang sana menyebutnya ya semacam paranormal ya, disebut oracle. Di kuilnya itu suatu ketika orang tokoh puncak ini ditanya, siapa sih orang paling bijaksana di Yunani ini, di Athena ini? Jawabannya dia, orang paling bijaksana di Athena ini adalah Socrates. Dan orang-orang podo heran, kok bisa ya? Padahal Socrates itu kelihatan bodoh banget. Apa-apa ditakokke, segalanya ditanyakan. Tapi kok dianggap orang paling bijaksana? Nanti ketika Socrates ditanya kayak gitu, karena di Yunani ini hanya akulah orang yang tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Kebanyakan orang merasa dirinya ngerti apa-apa. Dan Socrates lah satu-satunya orang yang merasa bahwa janjinya aku kira ngerti apa-apa.
Untuk orang bisa sampai makom bahwa aku tidak ngerti apa-apa itu nggak gampang loh. Sampai detik ini mungkin kalian masih merasa aku sudah ngerti banyak hal. Kamu selalu merasa tentang banyak hal, ini aku ngerti, itu aku ngerti. Kadang-kadang kalian agak gaya, agak nyombong, pengajian ini enggak usah, enggak penting, kaya-kaya wis ngerti. Ikut ngaji itu enggak usah, ada diskusi itu, alah tema kayak gitu, simple, gampang. Seolah-olah kalian merasa ngerti. Maka begitu kalian merasa ngerti, itu alamat kalian bukan orang bijaksana. Jadi orang bijaksana adalah justru orang yang tahu bahwa aku tidak tahu. Begitu kamu sadar bahwa kamu tidak tahu, maka kamu akan belajar terus. Kamu akan mengejar terus pengetahuan. Siapapun yang merasa sudah tahu, maka dia mandek, berhenti. Wong sudah tahu, padahal opo yo kamu sudah tahu. Oke. Dan hampir semua tokoh besar ilmu pengetahuan itu biasanya orang-orang yang haus ilmu. Kenapa? Karena dia merasa banyak tidak tahu. Jadi mulai detik ini diubah, digeser orientasinya. Jadikanlah dirimu orang yang sadar bahwa aku sebenarnya tidak tahu apa-apa. Orang yang merasa tidak tahu apa-apa, dia akan selalu dapat banyak pengetahuan baru dalam hidupnya. Sementara yang sudah merasa isi, ya dia akan selesai di situ. Nah, itu semboyan utamanya Sokrates. Malam ini kita belajar orang ini. Kenapa kok sampai dia menyimpulkan begitu? Oke, Sokrates adalah salah satu sosok. Ini saya pakai istilahnya filosof barat modern, namanya Karl Jasper. Paradigmatik individual. Dia tipe ideal. Salah satu tipe ideal dalam filsafat itu Sokrates. Banyak tipe ideal. Yang paradigmatik individual mungkin termasuk Immanuel Kant, termasuk Karl Marx. Orang-orang ini pengaruhnya sangat luas. Jadi tidak sedikit, pengaruhnya besar. Bahkan nanti ada yang bilang bahwa filsafat barat, semua tradisinya itu hanya footnote, hanya catatan kaki dari Plato dan Aristoteles. Sementara Plato dan Aristoteles itu murid dan cucu muridnya Sokrates, itu belum gurunya. Itu sudah menguasai cara berpikir modern barat hari ini. Sokrates oleh orang-orang Athena digelari Godfly of Athena. God lo ya, bukan God. Kalau God Tuhan, kalau Godfly itu lalat. Dia itu kayak lalat, kayak laler. Nempel di sini, nempel di sana, muter-muter, bikin orang sumpek, bikin orang sebel. Karena selalu nguji orang. Jadi Godfly of Athena. Dan saya bilang tadi dia pembaharu yang luar biasa, karena dialah yang menggeser. Filsafat itu kan tidak diawali dari Sokrates di Athena, tapi sebelum dia kan ada para filosof pra-Sokratik yang orientasinya kosmosentris. Cara berpikirnya fokusnya di alam. Alam ini aslinya apa ya? Ada yang bilang air, talas. Ada yang bilang api. Ada yang bilang air, api, tanah, dan udara. Lahirlah nanti Avatar. Ya, itu dasarnya dari Yunani. Ada yang bilang cinta, ada yang bilang, tapi fokusnya kosmos. Nanti Sokrates lah yang menggeser orientasi itu untuk mikir manusia. Mbok, jangan mikir alam terus. Ini negara sedang kacau. Kan di sana juga sedang, Athena kan mulai susut, mulai surut, demokrasi dipertanyakan. Nah, itu Sokrates dan kawan-kawan yang menggeser orientasi dari mikir alam ke mikir manusia.
Terus itu yang pertama, revolusinya Sokrates. Revolusi kedua adalah antitesis orang-orang sofis, orang-orang sombong yang merasa ngerti apa saja. Jadi zaman itu muncul orang-orang yang memang pinter tapi agak gaya, disuruh ngomong apa aja bisa, karena memang dasari pinter dan merasa menguasai segala cabang. Semakin banyak cabang yang dia kuasai, semakin dia merasa besar. Dan ilmuwan ini ilmuwan bayaran. Jadi kalau ada yang nyuruh dia ngomong, ya berani berapa, dan bisa dipesan. Silahkan ngomong tentang ini, dukunglah tokoh ini, dukunglah partai ini, nanti tak bayar sekian. Dan mau. Itu namanya kaum sofis zaman itu. Dulu, tapi kalau sekarang nggak ada. Nggak ada bedanya maksudnya. Jadi itu yang dilawan oleh Sokrates. Di tengah paradigma semua orang merasa pinter, merasa tahu, bahkan kepinteran ini dijadikan komoditas untuk cari uang, cari kekayaan dan kehormatan, Sokrates muncul dengan jargon aku ndak ngerti apa-apa. Bukan aku rapopo loh ya, tapi aku ndak ngerti apa-apa. Dan karena ndak tahu kan dia terus tanya. Dengan tanya itu sebenarnya dia tidak nyari pengetahuan untuk dirinya, sedang membimbing orang untuk sadar bahwa dia sebenarnya juga sama nggak tahunya. Itu gayanya Sokrates. Jadi dia bikin revolusi kesadaran. Dari kesadaran kesadaran gaya, kesadaran sombong, kesadaran nek basa Jawane kemenyek. Ya, kemenyek itu tidak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Sok, bahasa Indonesianya sok. Menjadi kesadaran rendah hati. Aku itu tidak ngerti apa-apa. Yang saya tahu itu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Nah, ini pembalikan besar-besaran paradigma zaman itu. Oleh karena itu Sokrates pada akhirnya dianggap ngerusak tatanan. Ya kan, orang kayak gini kan nyebelin. Orang sudah enak-enak, hidup tentrem, nyaman, mapan, dewasa asik, konsepnya dihancurkan, disuruh mikir ulang, disuruh tidak karu-karuan. Maka dia terus dianggap meresahkan di zaman itu. Akhirnya dia dilaporkan, terus disidang oleh pengadilan Athena, pengadilan demokrasi pertama dalam sejarah. Dia dapat tuduhan 3 hal: meracuni pikiran kaum muda, yang kedua melawan dewa-dewa, dan yang ketiga bikin agama baru, filsafat. Nah, itu dia dituduh ini. Jadi meracuni pikiran kaum muda. Kalau saya akan kebalik, kalian yang meracuni pikiranku. Jadi malah ruwet. Jadi Sokrates dianggap meracuni karena gaya mikir yang agak revolusioner itu kan biasanya menarik yang muda-muda, yang tua-tua, yang gelisah. Karena orang tua biasanya lebih suka yang mapan, status quo. Terus ngelawan dewa-dewa ini lebih gawat lagi. Kalau hari ini mungkin sudah dituduh kafir, murtad, bid'ah, apalagi tauhid, apalagi. Dia menawarkan hal yang zaman itu tidak ada. Berpikir kritis. Jadi dia dituduh dengan 3 tuduhan ini, terus diajukan ke Mahkamah Athena zaman itu. Pro kontra luar biasa. Silahkan nanti dibaca buku-bukunya Plato. Karena Sokrates ini orang misterius, tidak pernah nulis buku, kerjaannya cuma dakwah filsafat kemana-mana. Nah, akhirnya voting. Banyak yang pro, banyak yang kontra, voting.
280 melawan 220. Jadi 500 orang yang di voting, 280 setuju dia harus dihukum mati, 220 tidak setuju. Nah, akhirnya ya kalah 80. Dan ramalannya Socrates tepat tentang kritiknya pada demokrasi. Nanti kita lihat. Jadi karena kalah suara, ya sudah, keputusannya dia dihukum. Meskipun nanti para penghukum ini juga sebenarnya eman-eman mau menghukum Socrates. Mereka tahu betapa penting, betapa vitalnya peran yang dimainkan oleh seorang Socrates. Jadi karena hukumnya sudah begitu, aturannya sudah begitu, mau tidak mau harus dieksekusi. Nah, jadi hukum itu kan gitu. Dari semula manusia yang bikin hukum, pada akhirnya manusia harus melayani hukum. Mau tidak mau, Socrates harus dieksekusi. Dan sudah banyak muridnya, bahkan sipirnya penjara itu tidak pernah nutup penjara, harus dibuka. Kalau mau jalan-jalan, mau keluar, mau lari, ya monggo. Mau ngilang juga tidak apa-apa. Tapi Socrates tidak. Nanti di banyak pembelaannya dia banyak ngomong, melakukan testimoni bahwa kalau dia melakukan kompromi, maka besok-besok orang anggap bahwa ajaran-ajarannya itu tidak terlalu penting. Untuk menegaskan bahwa yang tak omongkan ini serius, maka silahkan aja. Kalau memang aturannya salah, ya saya harus dihukum. Karena di antara yang dia ajarkan adalah meskipun dia nggak setuju demokrasi, masyarakat harus bikin kontrak untuk hidupnya tertib, bikin hukum untuk ngatur kebersamaan. Kalau dia sudah ngomong bahwa hukum harus jalan, sekarang waktunya dia dihukum kok lari, orang tidak akan percaya lagi sama dia. Dari situ maka ya monggolah, kalau memang keputusannya minum racun, ya minum racun. Akhirnya dia minum, ceritanya racun cemara, yang tadi gambarnya itu sebelum dia minum racun. Dan akhirnya ya meninggal beneran, wong ya racun beneran. Ya, meskipun setelah itu murid-muridnya podo galau semua, termasuk Plato, sehingga Plato harus mengembara sekitar 12 tahun sampai ke Mesir dan macam-macam, sehingga pikiran-pikirannya agak spiritual dibandingkan Socrates sendiri. Itu Plato. Kemarin kita sudah belajar Plato sebentar. Dan agak susah membedakan mana Socrates, mana Plato, karena Plato kalau nulis itu selalu pakai mulutnya Socrates. Beberapa muridnya juga begitu. Kalau nulis pakai muridnya gurunya Socrates. Jadi orang susah membedakan ini Plato atau Socrates. Ya kayak kamu sekarang mungkin nulis ceramahku tiap hari, mau transkrip terus kamu terbitnya, ndak apa-apa sih kayak gitu. Cuma nanti orang bingung, ini kamu apa saya. Tapi ya ndak apa-apa. Tidak penting yang kayak gitu instrumentalnya. Yang penting apa? Pencerahannya. Baik saya, kalian, syukur-syukur orang lain juga kecipratan. Kalau sudah ngaji 3 tahun tidak cerah-cerah, ya tidak apa-apa, mau gimana lagi. Oke, bismillah, kita lanjutkan. Ini menurut saya diawali dari sini, ngaji ayat-ayatnya Socrates. Jadi, it is not living that matters, but living rightly. Jadi, persoalannya tidak sekedar hidup, tapi hidup yang benar. Kalau sekedar hidup, nyamuk juga bisa, ayam juga bisa, semua binatang juga bisa. Manusia kan tidak disekedar suruh hidup. Nabi Adam diturunkan ke bumi kan tidak sekedar disuruh menghabiskan umur, disuruh menghuni bumi, bahkan disuruh jadi khalifah. Jadi tidak sekedar hidup, tapi hidup yang benar itu kayak gimana. Jadi tugas kita
Tidak sekedar menjalani hidup, tapi juga mikir dan milih hidup yang paling benar. Oke, jadi awalnya di sini. It is not living that matters, but living rightly. Problemnya bukan hanya hidup, tapi hidup yang benar. Ya nanti pulang dari sini mulai mikir, hidupmu sudah benar apa belum? Sudah on the right track apa belum? Tulis sambil ditulis-tulis, sambil nunggu sepak bola. Oke, daripada besok kan mending nanti. Sopo ngerti kalah, besok galau. Oke, terus. Jadi cari hidup yang benar, bukan sekedar hidup saja.